Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran tajwid. Kemarin kita sudah membahas makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Untuk hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu sifat huruf. Sifat huruf pertama pengertiannya yaitu tata cara dalam melafadzkan suatu huruf yang dengannya bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jadi pengertiannya itu tata cara melafadzkan huruf yang dengannya itu bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Itu pengertian sifat huruf. Yang kedua yaitu fungsinya apa, kita mengetahui sifat huruf. Yang pertama satu tadi membedakan dua huruf yang makhrajnya sama, membedakan itu yang terutama. Contohnya huruf ta, huruf dal, huruf dha itu makhrajnya sama. Cuman dengan kita mengenal sifat ini bisa membedakan ketiga huruf tersebut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memperbagus pengucapan tiap huruf. 6. Yang ketiga membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lemah, yaitu kuatnya terkait idgham dan yang lainnya. Kemudian pembagian sifat huruf. Sifat huruf itu ada dua. Yang pertama lazimah, yaitu sifat yang tetap. Lazimah sifat yang tetap, tidak terpisah dari satu huruf. Contohnya hamas, kita akan bahas nanti. Hamas, syiddah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu aridhah, yaitu tidak tetap. Tidak tetap keberadaannya pada suatu huruf. Kadang muncul pada saat tertentu dan kadang tidak muncul. Nah, contohnya tebal, tipis suatu huruf. Kenapa bisa tebal, kenapa tidak, tipis, jadi tidak pasti. Namun kita akan yang pertama kita akan bahas yang pertama yaitu sifat lazimah. Sifat lazimah itu ada dua. Yang tetap, sifat yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu contohnya hamas, lawannya itu jahar. Nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu sifat yang tidak bertolak belakang. Ini tidak bertentangan, tidak ada lawannya. Contohnya qalqalah, takrir, istitolah, nafasyi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Bismillah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita akan bahas yang pertama sifat lazimah. Intinya di sifat lazimah. Untuk aridhah kita tidak membahas. Sifat lazimah yang pertama yaitu hamas. Hamas itu apa? Nafas mengalir. Nafas yang mengalir. Rumusnya dia huruf-hurufnya seperti ini. Fahassah syahsun sagada. Huruf fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Singkat fahassah syahsun sagada. Mengalir, di mana mengalirnya? Untuk fa ketika di sukun. Atau kita baf. Itu nafas mengalir. Bah, bas, bah.
bash, nah, bakh, kemudian bas, bas, bak, bak itu suara nafas yang mengalir. Kemudian bat, nah, lawannya apa? Yaitu sifat jahar. Jahar yaitu nafas tertahan. Huruf-hurufnya selain huruf ini. Tadi alif, ba, ta, jim, dal, zal, ro, zai, do, to, do, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Contohnya ba, nah, tidak mengalir nafasnya. Bab, bat, ini apa? Itu salah. Masuk tak masuk, sa masuk, jim tidak. Bat, bat, baz, bar, baz. Nah, ini semuanya nafas tertahan. Untuk yang mengalir ini huruf ini. Kemudian yang kedua yaitu sifat lazimah kedua yaitu syiddah. Syiddah itu apa? Suara tertahan. Suara tertahan. Hurufnya, rumusnya ini ajid, qotin, bakata, yaitu huruf hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Ini suara tertahan. Nah, lawannya apa? Sifat rokhawah. Rokhawah yaitu suara mengalir. Hurufnya selain huruf ini. Ajid, qotin, bakata. Sa, ha, ko, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, lo, ain, wain, fa, lam, mim, nun, waw, ayat. Contohnya yang tertahan. Ba, tidak ada suara. Bad, tidak ada suara. Bad, tidak ada suara. Bak, tidak ada suara. 6. Untuk kaf, bak, bak ini bukan suara tapi nafas yang mengalir. Bak. Nah, untuk yang mengalir suaranya bisa kita baca bas, bah. Suara nafas mengalir ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu sifat tawassut. Sifat tawassut itu pertengahan antara mengalir dan tertahan. Antara mengalir tidak mengalir, tertahan tidak tertahan. Nah, pada sifat yang tadi yaitu sifat hamas, yaitu nafas, dan lawannya yaitu jahar, nafasnya tertahan. Kemudian syiddah, suara tertahan. Lawannya yaitu sifat rokhawah, suara mengalir. Jadi huruf-nya ini lin, umar, lam, nun, ain, mim, ro, antara itu, antara nafas, suara, pertengahan, mengalir dan tidak mengalir. Contohnya kita lam, bal. Nah, jadi suaranya antara itu, nafas, suara antara mengalir dan tidak mengalir. Ban, ba, nam, bam, bar. Itu sifat tawassut. Hurufnya ada ini, ada 5. Lam, nun, ain, mim, ro. Ya, singkat lin, umar. Barakallahu. Berikutnya kita bahas sifat huruf yang ketiga yaitu isti'la. Isti'la itu apa? Lidahnya dia naik. Lidahnya dia naik sehingga membuat dia tebal suaranya. Nah, hurufnya itu ada ini. Kita baca dengan istilah hussa doktin kil. Hussa doktin kil.
kho itu lidahnya naik. Boh, sod juga sekian. Bos, apaan? Bos, dot bau, poin bau, tok bob, kof bok. Nanti ada sifat kol-kolangan. Ini kita bahas sifat yang lidahnya itu naik. Banyak bau, lidahnya dinaikkan. Lawannya yaitu sifat istifal. Sifat istifal yaitu lidahnya dia turun. Selain huruf istilah, ini huruf-hurufnya. Istifal lawannya dia selain huruf ini kho, sod, dot, koin, to, kof, lo. Contohnya huruf a, ba, nah, dia lidahnya turun, tidak naik, tidak tebal suaranya. Ba, ja, lidahnya tidak sampai naik. Kemudian yaitu sifat keempat idbak. Idbak yaitu lidahnya dia merapat ke langit-langit atasnya. Selain dia juga naik lidahnya, kemudian dia juga merapat. Nah, contohnya hurufnya ini sod, dot, to, lo. Ini huruf ini lidahnya selain dia naik, kemudian dia lidahnya juga merapat ke langit-langit atasnya. So, balso, baldo, batto, ballo. Kemudian apa lawannya? Huruf invita, yaitu lidahnya dia terbuka. Di huruf-hurufnya selain huruf ini, huruf 4 ini. Nah, contohnya huruf sa, basa, tidak naik lidahnya, dan juga tidak merapat atau terbuka dia. Barangkali gitu. Nah, berikutnya kita akan membahas sifat yang bertolak belakang. Yang tadi kita membahas sifat yang berpasangan atau bertolak belakang antara hamas dengan jahar berlawanan, syiddah dengan rokhawah, istilah dengan istifal, kemudian idbak dengan invitah. Kemudian kita akan bahas berikutnya yaitu yang tidak bertolak belakang. Nah, ini ada 8. Yang pertama yaitu sofir. Sifat sofir. Ini hurufnya ada 3, yaitu zai, sin, sod. Sofir itu pengertiannya menyerupai suara binatang. Ada yang mengatakan seperti belalang, atau seperti lebah, atau suara burung. Contohnya baz, nah, bas, bos. Nah, situ ada karena membentuk yaitu celah sehingga seperti bersiul, tapi bukan bersiul, tapi mirip seperti itu. Bos. Nah, ketika dia disukun akan terlihat di situ suara sofirnya. Yang kedua yaitu kolkola. Kolkola sini hurufnya ada ba, jim, dal, kof, to. Yaitu biasa orang menyebutnya baju di toko. Nah, nanti kita akan bahas rinciannya pada bab kolkola. Kemudian yaitu sifat lin. Sifat lin yaitu hurufnya yaitu wau yang sebelumnya dia fathah, bau, atau ya sukun sebelumnya dia kasroh, au sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah, bai yaitu lin. Lin yaitu suara yang ringan, mudah, itu lin. Kemudian yaitu yang keempat inhirof. Inhirof ini dia itu condong. Condong hurufnya 2, lam sama ro. Nanti pembahasannya
alin sama huruf ini rob ini yaitu lidahnya itu berbelok itu inhiraf dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju tengah lidah. Nah, itu inhiraf, berbelok. Kemudian sifat yang kelima yaitu takrir. Takrir ini hurufnya ro. Takrir ini yaitu getaran, bergetar. Nah, cuman bergetarannya ro ini dibatasi 1 atau 2 getaran. Tidak getarnya itu lama. Jadi getarannya dibatasi 1 atau 2 getaran. Ro. Nah, tidak diteruskan 6. Terlalu banyak getaran. Jadi dibatasi 1 atau 2 getaran. Yang keenam yaitu tafashi. Tafashi ini suaranya itu menyebar. 6. Bash, menyebar ya. Suara menyebar, tafashi. Kemudian yang ketujuh yaitu istitolah. Istitolah ini hurufnya dot. Istitolah itu memanjang. Suaranya itu dari ujung lidah ini menyentuh gigi dari atas. Contohnya bom, agak situ suaranya memanjang dia. Kemudian huruf sifat berikutnya yang ke-8 gunnah. Gunnah yaitu dengung. Kemarin kita bahas gunnah itu ada di khosyum, yaitu di hidung. Hurufnya ada 2, nun sama mim. Ini ketika dia ditasydid maka dia didengungkan, gunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu dari huruf-huruf hijaiyah. Ya. Yang pertama yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah nafasnya dia tertahan. Ba, ini jahat. Kemudian suaranya dia tertahan pula, jadi syiddah. Lidahnya dia turun, kemudian lidahnya dia terbuka. Huruf ba, nah, untuk nafasnya dia bak tertahan. Untuk suara dia bak syiddah tertahan. Lidahnya dia ba turun, kemudian lidahnya ba terbuka. Sifat tambahan dia kol-kolah. Kemudian huruf ta, nafas bad dia mengalir. Suara bad dia tertahan. Lidahnya ta turun, lidahnya ta terbuka. Dan huruf sa nafas bas dia mengalir. Suara bas dia rokhwah mengalir, bas mengalir. Lidahnya sa turun, lidahnya sa terbuka. Huruf jim, nafasnya bad tertahan. Suara bad tertahan. Lidahnya ja turun, ja terbuka. Sifat tambahan kol-kolah. Kemudian huruf ha, bah dia mengalir. Suara bah mengalir, rokhwah.
lidahnya ha turun, lidahnya ha terbuka. Huruf to, nafas bah mengalir, suara bah mengalir, lidahnya ho dia naik, lidahnya ho dia terbuka, tidak merapat. Kemudian huruf berikutnya as, huruf dal, huruf dal, nafas bat tertahan, suara bat tertahan, lidah da turun, lidah da terbuka. Tambahan kol kola. Kemudian huruf za, bal, nafas tertahan, bal, suara mengalir. Kemudian za, lidahnya turun, za terbuka. Kemudian huruf ro, ro baru, nafas tertahan, baru. Ini tidak ada ya. Jadi sini tawasud nafas, ini nafas tawasud, suara nafas tawasud, suara juga tawasud, tawasud. Lidah turun, ro terbuka. Sifat tambahan takrir, yaitu getarannya 1 atau 2 getaran. Kemudian huruf zai, nafas baz tertahan, baz, suara mengalir, za, lidahnya turun, za, lidahnya terbuka. Kemudian tambahan sifat yaitu sofir. Kemudian huruf sin, nafas bas mengalir, suara bas mengalir, tertahan mengalir. Berikutnya lidah sa turun, sa terbuka. Lalu tambahan sofir. Huruf sod, nafas bos mengalir, hambes, suara bos rohoa mengalir, lidah bos naik, lidah bos merapat. Sifat tambahan sopir. Ada huruf dot, huruf dot, nafas bab tertahan, jar, suara bab ini mengalir. Kemudian lidahnya bab naik, lidahnya juga bab merapat. Sifat tambahan istola. Huruf to, nafas bab tertahan, suara bat tertahan. Kemudian lidah bab to, lidahnya naik, bab to, lidahnya merapat. Sifat tambahan kol kola. Berikutnya zo, huruf zo, bau, nafas
tertahan, bau suara mengalir, lidahnya bau naik, lidahnya bau merapat. Kemudian ain sini nafasnya, si suara nafas tawasud. Nah, itu nafas suara dia tawasud, pertengahan antara mengalir dan tidak mengalir. Untuk lidahnya dia ain a turun, a terbuka. Nah, berikutnya huruf ghain. Huruf ghain nafas bau tertahan, suara bau rokoah mengalir, kemudian lidah wo naik, kemudian lidahnya dia terbuka wo. Lupa nafas baf mengalir, amas suara baf mengalir rokoah, lidahnya baf fa turun, lidahnya fa terbuka. Huruf qaf. Bak nafas tertahan jahat, suara bak sidah tertahan, lidah o naik, lidah o terbuka. Sifat tambahan kol kola. Huruf kaf. Bak nafas mengalir amas, bak sidah suara tertahan, ga lidah turun, ga lidah terbuka. Dan huruf lam. Lambal dahar, nafas tertahan, suara tertahan, suara bal. Untuk lam ini dia tawasud. Untuk nafas suara lam tawasud, pertengahan antara mengalir dan tidak mengalir. Untuk lidahnya la turun, lidahnya la terbuka. Lanjut. Berikutnya untuk la tadi tambahan ya, la ada sifat inhiraf tadi. La lam itu tawasud, hanya turun, buka, kemudian tambahan dia inhiraf. Ro juga sama, tapi ro terukut kan juga, ro juga inhiraf. Nah, huruf mim. Mim nafas tawas sama suara tawasud. Lidah dia turun ma, terbuka ma. Sifat tambahan guna. Huruf nun. Nun sama tawasud. Tawasud lidahnya na turun, lidahnya na terbuka. Sama sifat gun. Nah. Huruf waw. Waw nafas tertahan, suara tertahan mengalir, bau. Kemudian lidah turun, lidah terbuka. Dua tambahan lin. Kemudian huruf H. Bah dia mengalir nafasnya, bah suara mengalir, rokoah, lidah H turun, lidah H terbuka.
Kemudian ya, huruf ya, bayi, nafas tertahan, bayi, suara rokoah mengalir atau lin, bayi. Kemudian lidahnya dia turun, lidahnya dia terbuka, tambahnya lin. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian pembahasan ilmu tajwid terkhusus sifat-sifat huruf. Ya, kita bahas secara singkat namun sudah mencakup semuanya, insyaallah. Untuk lebih jelas dan prakteknya bisa dilihat kembali pada video pelajaran Iqra. Nah, ilahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.